Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 6 Januari 2023, hari biasa dalam masa Natal. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 1, ayat 7 sampai dengan ayat 11. Inilah yang diberitakan Yohanes Pembaptis. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudari yang terkasih, dua tokoh besar dalam kisah Injil Markus hari ini menunjukkan sikap kerendahan hati yang tulus tanpa modus. Yohanes Pembaptis mengakui dirinya bukan siapa-siapa dibanding dengan tokoh yang akan datang sesudah dia. Berhadapan dengan sosok yang lebih besar itu, membungkuk untuk membuka tali kasutnya pun Yohanes merasa tidak layak. Tokoh kedua adalah Yesus Kristus sendiri, yang adalah Putra Allah. Ia yang berkuasa membaptis dengan Roh Kudus justru meminta supaya Yohanes Pembaptis membaptisnya dengan air. Ia yang adalah Putra Allah justru turun ke bumi dan menjadi manusia. Ia dibaptis oleh Yohanes. Pernyataan dari langit yang terbuka semakin menegaskan siapa Yesus itu. Pernyataan Yohanes menjadi tergenapi bahwa dirinya tidak sebanding dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kerendahan hati yang terus ditunjukkan oleh kedua tokoh ini hingga akhir hidup mereka. Yohanes Pembaptis hidup secara konsekuen. Hidupnya dibaktikannya untuk mengajak semua orang bertobat. Hingga akhirnya ia harus dipenggal kepalanya karena perkataannya yang benar. Sementara Yesus juga sepanjang hidupnya menunjukkan kerendahan yang penuh kuasa kepada siapapun. Paulus menyebut kerendahan hatinya dengan istilah kenosis, pengosongan diri. Ia yang walaupun Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai yang harus dipertahankan. Justru ia menjadi manusia untuk menebus manusia. Saudara-saudari yang terkasih, sikap kita manusia seringkali justru sebaliknya. Kita sebagai orang kecil justru membesar-besarkan diri supaya mendapat pengakuan dan mendapat nama. Jika orang tidak memberi hormat, tidak jarang kita menjadi marah dan merasa dilecehkan. Tidak jarang kita merasa sungguh berjasa besar atas diri seseorang atau atas peristiwa tertentu. Rasa marah dan kecewa akan selalu muncul ketika namanya tidak disebut-sebut dalam pengantar atau dalam sambutan. Orang yang demikian akan mengatakan, "Aku dihormati, maka aku ada." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk belajar dari Yohanes dan Tuhan Yesus. Dalam seluruh hidup mereka, kita bisa mengatakan mereka mempunyai semboyan, "Aku mencintai, maka aku ada." Dan bukan "aku dihormati, maka aku ada." Demikian juga dengan kita. Mari kita berusaha untuk selalu mencintai dengan tulus. Kehormatan memang menjadi bagian dari hidup kita, namun kita akan tetap terhormat meskipun orang tidak memberi hormat dan tepuk tangan. Kita akan menjadi bermakna meski orang tidak menyebut-nyebut diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kerendahan hati yang tulus, mari kita belajar supaya aku mencintai, maka aku ada. Sebelum kita berani mencintai, kita belum berani menjadi orang yang rendah hati. Karena cinta
Yesus Kristus melupakan diri dengan menjadi manusia biasa. Karena cinta, Yesus Kristus rela mengosongkan diri demi menyelamatkan manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku menjadi orang yang rendah hati namun berisi. Semoga aku juga selalu berani untuk mencintai. Bantulah aku agar mampu mengisi seluruh hidupku dengan mengasihi. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.